Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Mohon maaf buat teman-teman penonton setia SK Studio karena kita baru bisa upload lagi nih. Oh iya, film kita kali ini dari Tamil guys, judulnya Tunifu yang dirilis bulan Januari kemarin dan dibintangi oleh Ajit Kumar. Sebenarnya nih film sudah kami bawakan 3 bulan yang lewat guys, tapi ya belum sehari udah kena take down. Ngeri-ngeri sedap sih bawain film baru, salah dikit aja pas ngedit langsung kena strike. Nah, barangkali ada dari teman-teman yang belum lihat filmnya nih, atau mau nonton lagi. Oke yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita hantam ke plotnya. Cerita dibuka dengan berita penipuan besar-besaran yang terjadi di Bursa Efek India, di mana hal tersebut didalangi oleh Sunil Dutta yang sekarang sudah kabur ke luar negeri. Sunil yang merasa sangat aman tiba-tiba diciduk oleh sekelompok orang yang mengaku CBI. CBI, Mr. Sunil, you're under arrest. Dan sekarang dia sedang berada di sebuah tongkang yang membawa bahan peledak. Dengan ini jelas sudah berarti Sunil bukan ditangkap CBI, melainkan orang yang tidak dikenal. Kemudian dia pun ditransit ke tongkang lain untuk dibawa ke Chennai berikut dengan bahan peledak yang mereka bawa. Nah, sebagian dari barang-barang tadi adalah pesanan dari geng Radha. Ada senjata laras panjang, pistol dan 1 bom rakitan asli, sementara sisanya bom palsu yang sengaja dipesan buat nakut-nakutin orang. Jadi kelompok Radha ini akan melakukan perampokan di salah satu bank swasta terbesar di India yang dicetuskan oleh Ramachandran. Rama sudah merancang strategi sedemikian rupa. Hari hanya dipilih bertepatan dengan acara yang akan diadakan oleh gubernur. Jadi polisi terbilang sibuk lah hari itu. Masuknya dari arah mana dan bagian-bagian mana saja yang harus dilumpuhkan terlebih dahulu karena brankas bank tersebut dijaga oleh pasukan komando bersenjata lengkap. Sementara Rama sendiri akan mengulur waktu karena dia ternyata seorang perwira menengah polisi yang bertanggung jawab di daerah tersebut. Diketahui batas penyimpanan uang yang diberikan oleh Bank Sentral India untuk bank tersebut hanya 1.000 crore. Sementara info yang didapatkan oleh Rama ada uang 1.500 crore yang tersimpan di brankas. Jadi uang yang akan mereka ambil hanya 500 crore supaya resikonya tidak terlalu besar jika perampokan ini berhasil. Dan untuk rencana pelariannya akan dieksekusi oleh teman Rama yang menyamar sebagai petugas medis. Akhirnya hari itu pun tiba di mana kondisi bank saat itu lebih ramai dari biasanya karena ada acara peluncuran polis asuransi baru. Tak lama kemudian datang kelompok Radha yang terbagi menjadi 2 tim. 3 orang langsung menerobos ke dalam dan 3-nya lagi langsung menyerang pos komando lalu mengunci mereka yang nantinya akan dilakukan serangan jepit dari arah dalam. Ketika mereka mengira situasi sudah berada di bawah kendali, rupanya ada seorang pria sedang santuy di ruangan lain yang langsung melumpuhkan 4 orang perampok termasuk Radha. Seketika para nasabah dan staf pun langsung bertepuk tangan. Tapi sayang, rupanya si pria yang serba putih-putih ini dan kedua temannya juga akan menjarah bank tersebut. Di ruangan lain 2 anggota Radha yang berencana untuk menjepit pasukan komando malah berhasil dilumpuhkan karena temannya nggak datang membantu. Pasukan komando langsung menyisir ruangan utama yang akhirnya diratakan oleh pria kemeja putih yang dijuluki sebagai Darth Devil. Threat alert. Berhubung udah viral di medsos, si Rama baru meluncur ke TKP. Kembali ke bank di mana situasi sudah berada di bawah kendali Devil yang terlihat santai banget. Dia mencemooh kelompok Radha yang ingin menjarah uang 500 crore karena dia sendiri berencana untuk menjarah 5.000 crore. Jika Radha dan anggotanya menuruti perintah Devil, mereka juga dapat bagian.
Kalau enggak, ya didor. Walaupun nggak percaya ada uang sebanyak itu di dalam brankas, Rada terpaksa nurut karena dia tak punya pilihan. Devil yang tahu manajer bank sudah menyalakan alarm sedikit kesal karena polisi tak kunjung datang. Dia pun menyuruh si manajer untuk memarahi polisi. Si Rama langsung berkeringat dingin ketika mendengar si pelaku ada 9 orang karena rencana yang mereka susun hanya ada 6 orang. Kembali ke Devil yang menyuruh Rada untuk mengurus bagian brankas, sementara dia sendiri akan berurusan dengan polisi. Singkat cerita, polisi tiba di TKP, tapi cuma polisi biasa dan mereka pun nggak tahu harus ngapain. Yang akhirnya dibantulah oleh Devil. Dia menelpon ke restoran di seberang bank lalu memilih polisi yang bernama Anthony untuk menjadi negosiator. Kemudian Devil menyuruh Anthony untuk memblokir jalan dan juga mensterilkan area sekitar. Nanti kalau udah kelar, dia telepon lagi. Tak jauh dari area TKP, ada anggota Devil yang sedang memantau situasi. Namanya Kanmani. Nah, ini dia yang punya bank bernama Chris. Kepala bank negara bagian Tamil melapor bahwa sistem telah dikunci. Tapi yang jadi masalah ada uang cash 500 crore yang melebihi ambang batas. Jika perampok berhasil menggondolnya, mereka tidak bisa mengklaim asuransi uang tersebut. Kembali ke bank di mana Rada mengetahui cuma ada 1.500 crore di bank tersebut. Dia pun kembali ke rencana awal, ambil 500 lalu kabur. Tapi sebelum itu dia harus menghabisi Devil terlebih dahulu. Akhirnya Rama tiba di TKP. Dia langsung menghubungi Devil. Tapi Devil hanya mau bicara dengan Anto, yang ujung-ujungnya mereka bersitegang. Melihat Devil sibuk, si Rada langsung menyerang, tapi sayang usahanya sia-sia karena level mereka beda jauh. Alhasil tangan dialah yang kena tembak. Kemudian Devil mengancam tak segan-segan menghabisi para sandera jika Rama tetap ngotot. Pokoknya dia hanya ingin bicara dengan Anthony. Devil cukup kesal, padahal tinggal ngikut doang, kalau uang pasti dapat. Kemudian mereka disuruh untuk membersihkan ruangan yang berantakan. Devil memberitahu Rada bahwa Rama akan menghabisinya jika uangnya berhasil dibawa. Terbukti dari rekaman panggilan HP Rama yang disadap oleh kelompok Devil. Rada langsung emosi. Jika berhasil kabur, dia berencana untuk mengungkapkan ke publik bahwa Rama juga terlibat. Karena dia merekam semua percakapan mereka saat merencanakan perampokan tersebut. Kata Devil, ngapain tunggu kabur? Dari sini kita bongkar. Pokoknya ikutin aja permainan dia dan akhirnya Rada mempercayai Devil. Kemudian Devil menyuruh Rada untuk mencari sebuah benda yang seharusnya tidak berada di bank tersebut. Super ya. Sementara itu di luar, Rajesh bawaan Rama menjual rekaman suara Devil ke wartawan. Akhirnya disiarinlah oleh media rekaman suara Devil yang tujuannya untuk mengidentifikasi si pelaku. Tapi ujung-ujungnya polisi malah ditertawai publik karena ternyata Devil sudah merubah suaranya di telepon menyerupai suara Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Pasukan komando dan penembak jitu yang diturunkan oleh Kapolda Chennai tiba di lokasi. Rama yang takut bobroknya ketahuan langsung berencana untuk menghabisi si perampok. Berhubung secara pangkat otoritas tertinggi sekarang masih dipegang oleh Rama, dia memerintahkan penembak jitu untuk menembak si pelaku. Yang tentu saja gagal karena tim Devil sedang memantau dari segala arah. Dan singkat cerita, Kapolda Chennai tiba di sana, namanya Dayalan. Yang pertama kali dipikirkan oleh Dayalan ialah rencana pelarian si pelaku. Dia meminta cetak biru gedung tersebut dan menyuruh anggotanya untuk mencari informasi apakah ada helikopter yang akan disewa. Dan selalu update informasi dari penjaga pantai. Kemudian Anto izin untuk menanyakan langsung ke si pelaku, kendaraan macam apa yang mereka butuhkan. Lalu ditanyalah si Devil, mau mobil jenis apa nih? Atau mau helikopter sekalian? Tapi kata Devil, kapal selam. Tak butuh waktu lama, meme yang mengolok-olok Dayalan berserakan di medsos karena polisi telah dipermainkan oleh si perampok.
Sadar kalau mereka sedang diawasi, Dayalan menyuruh anggotanya untuk mencopot semua CCTV yang berada di sekitar bank dan mengusir semua awak media. Time இல்ல plan தெரிஞ்சு live cut ஆயிடுச்சு. Dari keterangan pasukan komando, polisi berhasil mengidentifikasi si perampok. Hanya Devil satu-satunya pengunjung yang berpakaian serba putih-putih, tapi wajahnya nggak kelihatan karena pakai masker. Di sisi lain, Devil dan Rada akhirnya menemukan barang yang mereka cari. Rupanya sebuah bom rakitan canggih. Ukurannya memang kecil, tapi daya ledaknya cukup buat menghancurkan setengah bangunan tersebut. Kemudian Devil menyimpulkan bahwa ada tim ketiga yang saat ini sedang berada di tengah-tengah mereka. Sementara itu di luar, polisi menemukan kabel pemicu bom yang mengarah ke tempat Kanmani. Tapi Kanmani berhasil kabur. Kemudian Kanmani langsung melenyapkan barang bukti. Tapi aksinya tersebut dipergoki oleh seseorang. ஓட ஆரம்பிச்சிட்டானு நெருங்கிட்டோம். Rama menyuruh temannya buat menghabisi Kanmani sebelum polisi menangkap mereka yang ujung-ujungnya teman Rama lah yang disikat oleh Kanmani. நீ சொல்லும்போது நம்பலண்ணா. Kemudian Devil memberitahu Dayalan kalau ingin tahu info tentang siapa yang merencanakan perampokan itu, buktinya ada di parkiran tengah kota. Karena di sana Kanmani telah meninggalkan rekaman percakapan antara Rama dan Rada. Yang akhirnya Rama pun ditangkap. Nah, dari sini terungkap lagi fakta baru. Rupanya si kepala bank negara bagian Tamil lah yang menyuruh Rama. Namanya Sam Jacob. Dia meminta bagian 20%. Setelah dipikir-pikir Rama, dia pun tertarik, lalu mencari perampok profesional dan bertemu dengan Anan, agen Devil. Jadi, geng Devil ini perampok profesional lintas negara yang telah menjadi buronan di banyak negara. Terakhir mereka beraksi di Thailand yang berhasil menjarah 500 kg emas. Double cross பண்ணி அடிச்சிட்டான். 500 கிலோ கோல்டு இந்த பேங்காக் Podam. Surrender or Surrender or die. Berhubung Devil tidak mau bertransaksi lewat telepon, Rama langsung menghampirinya. Tapi sayang tawarannya itu langsung ditolak. Makanya Rama beralih ke geng Rada. Rama yakin banget Devil lah yang mengacaukan perampokan tersebut. Dog. Di sisi lain, Jacob yang mau kabur ke bandara langsung diciduk oleh Kanmani. Orang yang memasang bom di gorong-gorong berhasil diidentifikasi yang sekarang sedang diburu. Dayalan pun bertanya-tanya, bukannya Devil sudah menolak tawaran Rama? Dan jika memang dia yang sekarang merampok, kenapa nggak langsung kabur? Kok malah mau main-main dulu? Kemudian mereka menemukan sebuah berita yang menyatakan Devil dan gengnya telah tewas. Alhasil Dayalan menganggap Rama sedang mengarang-arang cerita. Rama langsung mengambil bom yang dipasang di pintu. Kata dia bom itu palsu karena dialah yang merencanakan semuanya. Dan Rama bersumpah tidak mengarang-arang cerita. Lalu tiba-tiba... Akhirnya si Rama gosong karena ternyata bom yang mereka pesan palsu diganti dengan yang asli oleh si penjual atas permintaan Devil. Dayalan mendapatkan tekanan dari atasannya. Udah setengah hari perampokan terjadi tapi belum ada juga titik terang. Malah banyak sandera lagi. Akhirnya ditanyalah apa sebenarnya yang diinginkan Devil. Kata Devil dia hanya ingin bertemu dengan pemilik bank, yaitu si Chris. Chris tadinya menolak, kata dia habisi aja perampoknya, banknya hancur sekalipun gak masalah. Kalau gak ada sandera, udah dari tadi bang lu kami ratain, ujar Dayalan. Sementara itu di dalam brankas, geng Rada berhasil dilumpuhkan oleh para staf. Rupanya mereka inilah tim ketiga yang dibilang Devil tadi, yang ternyata diperintah langsung oleh Chris.
Lucu kan, dia yang punya bank, dia yang nyuruh orang buat ngerampok banknya. Kemudian Devil juga berhasil mereka lumpuhkan. Terus kenapa mereka nggak langsung kabur? Karena si Big Boss masih mempunyai agenda lain. Singkat cerita, Chris tiba di TKP. Dia pun belagak bego. Sesampainya di dalam, Chris menghancurkan mic yang dipasang oleh polisi. Lalu dia mulai berbacot ria. Chris sangat kesal. Sebenarnya dia hanya ingin menghancurkan brankas bank tersebut dengan peledak yang telah dia siapkan. Kemudian tinggal nyalahin kelompok Rada. Tapi gara-gara Devil malah jadi ribet. Akhirnya ceritalah Devil kenapa dia ikutan nimbrung. Sebenarnya Devil dan gengnya ini tidak tinggal di India. Paling pulang pas lebaran doang. Dan mereka sudah seperti keluarga. Beberapa bulan yang lewat mereka datang ke India karena anggota Devil ada yang nikah. Nah, di sini mereka diserang oleh pembunuh bayaran yang menyebabkan 2 anggotanya tewas. Eat this. Devil sempat kabur, tapi akhirnya mobil mereka terperosok ke jurang. Pembunuh bayaran tidak menemukan tubuh Devil, tapi mereka berasumsi Devil telah tewas. Agar bayaran mereka bisa cair, si pembunuh bayaran menaruh jasad orang lain di mobil Devil buat bukti. Padahal aslinya Devil selamat. Tak butuh waktu lama, teman Devil berhasil menangkap pembunuh bayaran. Rupanya Jacob lah yang mengutus mereka. Dan setelah diselidiki lebih dalam, ternyata semua itu direncanakan oleh Chris. Mereka mengutus pembunuh bayaran karena takut Devil yang sebelumnya menolak tawaran mereka akan membocorkan rencana tersebut. Yang akhirnya malah jadi bumerang buat mereka. Jika Chris ngotot ingin menghabisi Devil, dia menjamin rekaman itu akan sampai ke polisi. Kemudian Chris menawari uang 500 crore buat rekaman tersebut. Tapi kata Devil, masa segitu doang? Terus yang 25.000 crore gimana? Nah, uang dari mana lagi nih, ya kan? Sementara itu di luar, Kanmani menyerahkan Jacob ke polisi yang telah dihiasi dengan bom. Tak ingin tewas, dia pun menceritakan semuanya kepada Dayalan tentang rencana perampokan tersebut. Dan ujung-ujungnya si Jacob juga gosong. Dayalan langsung menyuruh Chris keluar karena dia akan diselidiki. Kesal karena telah dipermainkan, Chris menyuruh anggotanya untuk menembaki Devil. Yang ternyata senjata tersebut pelornya udah diganti Devil dengan selongsong peluru. Akhirnya mereka lah yang jadi bulan-bulanan. Setelah puas mengajar Chris, Devil menayangkan live streaming untuk menceritakan semua kebusukan yang dilakukan oleh Burbank. Cerita mundur 3 tahun sebelumnya, di mana Burbank sedang naik daun. Semua produk mereka seperti tabungan, kartu kredit, deposito, pinjaman, reksadana, dan lain sebagainya laris manis di pasaran. Tak tanggung-tanggung, Burbank memberikan reward gila-gilaan kepada karyawan yang mencapai target paling tinggi di setiap produk. Kemudian Kevin yang berada di produk kartu kredit agak bingung. Boro-boro capai target, nyari 1 pelanggan aja dia setengah mati. Lalu kata manajer bank, jangan jujur-jujur banget lah jadi orang. Anda harus menjebak pelanggan dengan sungguh-sungguh. Contoh, kalau kita punya kartu kredit nih, bank pasti dengan mudah meminjamkan uang. Pun kalau nggak mau dipakai juga nggak masalah, taruh aja di dompet, ujar manajer. Sama dengan bohongin orang dong kita. Kan ada biaya bulanan yang jika tidak dibayarkan ada bunga 36%, ujar Kevin. Namun menurut manajer hal tersebut bukanlah kebohongan.
tapi mereka hanya menyembunyikan kebenaran. தவறி கூட உண்மை வெளியில வராம இருக்கு. Gara-gara sikapnya itu, Kevin dipindahkan ke produk reksadana. Kalau nggak juga mencapai target, dia akan dipecat. Kevin cukup kesal. Di kartu kredit aja dia kesusahan, apalagi di reksadana. Tapi dia tidak menyerah lalu menganggapnya sebagai tantangan. Dengan iming-iming keuntungan 25% selama 4 tahun, Kevin berhasil menggait banyak investor dari kalangan masyarakat kelas bawah. Sampai-sampai Kevin mendapatkan penghargaan. Siapa yang nggak tergiur coba? Daripada nabung di rumah, mending diinvest ya kan, dapat 25%. Tapi sayang masyarakat nggak banyak yang tahu apa itu reksadana. Hingga keluar berita yang mengatakan perusahaan yang mengelola reksadana Eurbank mengalami kebangkrutan yang otomatis bank tidak bisa mengembalikan dana investor, yang totalnya 25.000 crore. Ujung-ujungnya Kevin lah yang pertama diserbu orang. Sementara para petinggi bank bodoh amat. Kevin tadinya mau melapor ke polisi, tapi nggak jadi karena di surat kontrak yang ditandatangani oleh investor menyatakan jika perusahaan mengalami kerugian, investor juga rugi. Pokoknya mereka nih main tanda tangan aja. Si Kevin nggak ngasih tahu, si calon investor juga nggak baca. Yang taunya mereka cuma untung. Tapi Kevin tidak menyerah. Dia mengumpulkan bukti-bukti bahwa hal tersebut adalah penipuan. Ketika Chris berkunjung ke bank tersebut, investor menyerbu ke sana. Mereka menuntut uangnya dikembalikan. Rupanya Kevin lah yang memberitahu mereka. Kevin sudah mengumpulkan bukti-bukti kuat bahwa hal itu penipuan. Jika Chris tidak mengembalikan dana investor, dia mengancam akan mengungkapkan ke media. Tapi Kevin lupa nih kalau dia sedang berada di sarang buaya. Akhirnya dialah yang dimangsa. Kata mereka, Kevin mati bunuh diri. Nah, ternyata di rumah orang tua Kevin lah Devil mendarat ketika diburu pembunuh bayaran. Sembari balas dendam atas kematian anggotanya, Devil juga ingin membuktikan penipuan yang dilakukan oleh Eurbank. Sekarang Devil meminta Anthony dan salah satu media untuk masuk ke dalam bank. Salah satu menteri pusat yang menyaksikan tayangan itu langsung menghubungi asisten Chris. Dia meminta jatah 50%. Kata asisten, deal yang penting bosnya bisa selamat. Lalu menteri tersebut menghubungi pemerintah negara bagian Tamil, yaitu CM. Dan CM nyuruh Dayalan mengerahkan polisi untuk melakukan serangan sapu bersih, hanya untuk menyelamatkan Chris. Tapi ditolak oleh Dayalan karena di dalam banyak sandera. Akhirnya kong kali kong lah mereka nih dengan pasukan komando, Rajesh dan reporter yang akan masuk ke dalam. Setelah media tiba, Devil mengadakan sesi tanya jawab yang ditayangkan secara langsung. Dia hanya ingin tahu di mana uang 25.000 crore tersebut. Tapi kata Chris nggak tahu karena uang itu sudah dia invest ke perusahaan lain. Bahkan Chris mengaku banknya juga merugi 40%. Lalu 60%-nya uang publik. Chris menyuruh Devil bertanya ke Harsha, kepala bagian reksadana, yang ternyata Harsha sudah diciduk oleh Kanmani. Singkat cerita, Harsha tiba di sana. Berhubung dia tidak mau buka mulut, Devil menyuruh Anthony untuk menggunakan metode interogasi yang sering dipakai oleh polisi. Harsha mengaku kalau semua dana itu habis karena rugi. Mereka nggak mau disalahkan dan berdalih marketingnya sudah memberitahu para calon investor semua resiko jika mereka ingin berinvestasi di reksadana. Akhirnya diteslah oleh Devil. Dia menelpon salah satu marketing lalu pura-pura ingin berinvest. Dan menanyakan ada resikonya nggak. Kata dia nggak ada lah, bahkan dia menjamin uang aman 100%. Sekarang Harsha menyalahkan perusahaan pialang saham yang memutar dana tersebut, yaitu perusahaan Sunil. Alhasil Sunil juga dipanggil datang ke sana. Kata Chris nggak mungkin lah karena Sunil sudah kabur ke luar negeri. Tapi kata Devil sekarang dia ada di SPBU tak jauh dari sana.
Nah, ini dia Sunil yang diciduk di awal film. Di sisi lain, orang yang memasok senjata ke geng Radha dan yang memasang bom di gorong-gorong berhasil ditangkap. Dia mengaku Devil telah memesan 2 ton bahan peledak yang dia sendiri tidak tahu keberadaannya. Supaya masyarakat tidak panik, Dayalan merahasiakan hal itu, lalu mengerahkan polisi untuk mencarinya. Kembali ke bank di mana Sunil mengaku telah menginvestasikan uang tersebut ke 10 perusahaan yang semuanya mengalami kerugian. Alhasil dia pun dihajar karena pengakuannya itu nggak masuk akal. Masa 10 perusahaan semuanya rugi? Rupanya 10 perusahaan itu perusahaan cangkang milik Chris. Mereka sengaja membeli perusahaan kecil yang sudah terdaftar dengan harga murah, lalu memproyeksikan agar perusahaan tersebut bangkrut dalam waktu 2 tahun. Gila kan, tuh uang muter-muternya di mereka-mereka juga. Karena nggak tahan dihajar, akhirnya Sunil buka mulut. Rupanya uang itu disimpan di loker rahasia di bank tersebut. Sementara itu di luar, Rajesh ketahuan kong kali kong dengan asisten Chris. Si asisten mengaku pemerintah sudah menurunkan pasukan khusus untuk meratakan semua orang yang ada di dalam kecuali Chris. Lalu menyalahkan kejadian itu ke perampok. Gimana caranya, ujar Dayalan. Rupanya mereka mengatakan yang menjarah bank bukanlah perampok, tapi kelompok teroris. Live streaming pun langsung diputus dan berita propaganda mulai digoreng. Tapi masyarakat nggak bodoh bos. Mereka tahu dengan kebohongan tersebut lalu berbondong-bondong datang ke bank. Kenapa dibilang teroris? Karena kalau kasus perampokan, tanggung jawabnya masih dipegang oleh polisi. Tapi kalau kasus teroris akan diambil alih oleh pasukan khusus yang lebih nurut ke pemerintah karena cuan. Kalau tadi Dayalan nurut nggak bakalan turun pasukan khusus. Kembali ke dalam bank yang ternyata uang yang berada di loker rahasia semuanya palsu. Chris pura-pura nggak tahu, tapi Devil sudah tahu dari pengakuan si penjaga brankas. Rupanya uang 25.000 crore hasil penipuan itu sudah dipindahkan oleh Chris. Dia menyuruh orang untuk merampok bank tersebut supaya Chris bisa meledakkan loker itu dan uangnya habis terbakar. Lalu tinggal salahin perampok. Gak mungkin kan ujuk-ujuk dia ledakin brankas bank. Tujuannya untuk menipu Harsha dan Sunil agar jatah mereka berdua semuanya buat Chris. Tinggal bilang uangnya terbakar beres ya kan, padahal yang terbakar uang palsu. Kemudian Devil menyuruh semua orang untuk mengumpulkan semua uang asli. Devil berjanji akan menyelamatkan Chris asalkan dia memberitahukan di mana uang aslinya. Yang ternyata uang tersebut sekarang sedang berada di tengah laut. Tapi Chris kena tipu karena Devil tetap akan menghabisinya. Tak lama kemudian pasukan khusus menyerang membabi buta. Take position! Tiba-tiba muncul Kanmani yang membawa 2 ton bahan peledak yang membuat pasukan khusus tak berkutik. Akhirnya mereka bisa kabur. வண்டியோடு சேர்த்து அவனை பிளாஸ் பண்ணிடுங்க. CMJ, அவன் தப்பிச்சு. உங்க ஆம்புலன்ஸ் ரெடியா இருக்கு. Dan mereka kejar-kejaran sampai ke tengah laut.
Devil dan Kanmani kena tembak, tapi lagi-lagi mayatnya tidak ditemukan. Yang ternyata mereka berdua berhasil kabur ke perairan internasional. Sementara itu, Dayalan berhasil menghadang kapal yang mengangkut uang tersebut. Kemudian di akhir film, Devil sempat menghubungi Dayalan. Lalu Dayalan meminta dia untuk menyerah. Devil hanya tertawa sembari bilang dia telah menyerahkan tanggung jawabnya ke orang yang tepat. Lalu film pun selesai. Oke guys, agar kami tidak mensiun, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.